Suasana pasar pagi yang sangat ramai, suara pedagang bersahut-sahutan. Bakso ikannya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo merapat-merapat. Bakso ikan Budarme itu paling kenyal, paling gurih. Gak ada duanya loh di seluruh penjuru pasar ini. Murah meriah, bikin perut kenyang, hati juga senang. Ayo bu, pak, mampir dulu. Bakso ikan asli, bukan kaleng-kaleng. Mari beli, mari beli. Waduh, pagi-pagi aroma kuahnya ini udah enak Bu Darmi. Boleh nih kayaknya dicoba. Tapi beneran enak gak sih Bu baksonya? Soalnya zaman sekarang banyak loh yang jualan bakso ikan tapi rasanya abal-abal Bu. Loh ya jelas enak Bu Ningsih. Masa Bu Darmi jualan barang gak enak? Dijamin Bu, sekali gigit itu langsung bikin nagih pokoknya. Ibu coba aja dulu kuahnya. Belum dimakan loh, baksonya aja udah kerasa banget loh kaldu ikannya itu. Ini resep turun-temurun Bu. Yang benar Bu Darmi, soalnya biasanya saya beli di tempat lain itu malah banyak acinya doang. Tepung tapiokanya semua isinya tuh sama. Jadi pas dikunyah itu agak alot. Terus sama sekali nggak ada rasa ikan-ikannya, cuma bau amisnya aja. Aduh, Bu Ningsih ini bisa aja. Kalau bakso ikan jualan saya ini malah dijamin 100% ikan asli Bu. Gak ada itu ceritanya banyakan tepung. Ikan seger pilihan ini dipadukan dengan bumbu rahasia warisan keluarga saya. Jadinya pas enak banget loh ini. Teksturnya juga kenyal, daging ikannya tuh kerasa. Kalau sampai gak enak dijamin Bu, uang kembali 100%. Saya berani jamin loh itu. Ya udah, kalau ibu berani jamin kayak gitu, saya jadi penasaran mau coba. Kalau gitu saya beli 10.000 aja dulu ya Bu. Oh iya, tolong banyakin kuahnya Bu, sama tolong banyakin sambelnya juga. Walah, siap laksanakan Bu Ningsih. Pedas nampol ya Bu. Sebentar ya, saya racik dulu bumbunya. Ini seledri sama bawang gorengnya saya banyakin juga biar makin wangi. 5 minutes later. Nah ini dia Bu, udah jadi, udah selesai. Silakan dinikmati selagi masih ngebul. Waduh, ya ampun, ternyata benar ya kata ibu. Ini bakso ikannya enak banget, lembut banget pas digigit. Terus bener-bener kerasa daging ikannya. Gak bohong, ternyata ibu ini kuahnya juga gurih Bu, bumbunya pas, pedasnya juga nendang. Pantas aja dagangan ibu itu selalu rame. Ada apa Bu Darmi sama Bu Ningsih di sini? Wah, pagi-pagi udah asik makan bakso aja nih. Gimana Bu Darmi, lancar jualannya hari ini? Katanya warga sebelah bakso ikan Bu Darmi itu lagi laris manis dan jadi omongan di mana-mana ya. Bikin saya itu ikutan penasaran nih. Hehehe, iya nih Pak RT, alhamdulillah banget. Hari ini tuh rezeki lagi bagus. Lumayan lah Pak, rezeki emak-emak soleha yang rajin cari nafkah. Tadi dari subuh udah banyak loh yang bungkus buat sarapan orang rumahnya. Ini kebetulan Bu Ningsih baru nyobain juga. Gimana Pak RT mau nyicip bakso ikan juga Pak? Biar gak cuma denger dari cerita orang aja. Boleh banget lah. Saya mau beli 10.000 aja ya buat ngisi perut pagi. Ini tolong banyakin sambalnya biar keringetannya sekalian. Terus sama jangan lupa dikasih bonus pentolnya 1 ya. Ya Bu, kan buat Pak RT. Siap laksanakan Pak RT. Tenang aja, apa sih yang enggak buat Pak RT kita yang paling baik hati ini. Bonus pentol urat 1 meluncur deh Pak. Tapi asalkan habis ya, jangan ngutang aja bayarnya. Hehehe. Karena ya modalnya itu masih muter tiap hari Pak. Ini dia ya pesanan buat Bapak RT ini udah jadi. Silakan dicicip. Ya enggak lah Bu Darmi, sembarangan aja kalau ngomong. Masa Pak RT itu jajan bakso 10.000 perak aja ngutang? Mau ditaruh di mana muka saya di depan warga desa? Pasti bayarlah kontan. Ini hari ini Wih, ya ampun, pantas saja warga pada heboh. Memang bakso ikan Bu Darmi ini mantap sekali rasanya. Teksturnya pas, ikannya wangi banget. Kuahnya ini loh, seger banget masuk tenggorokan. Wah, bisa-bisa saya tuh ketagihan nih tiap pagi sarapan di sini. Saya pesen lagi dah, dibungkus 2 porsi ya, 10.000-an dua-duanya. Tolong yang satunya pedas buat istri saya di rumah. Nah, yang satunya lagi nggak usah pakai sambal sama sekali. Ini buat anak saya si Bontot.
Walah, alhamdulillah siap laksanakan Pak RT. Tunggu sebentar ya Pak, saya bungkusin dulu. Ini kuahnya saya periksa aja biar baksonya nggak keburu mekar pas sampai di rumah. 5 minutes later. Nah, ini dia plastiknya Pak RT, udah siap 2 porsinya, mantap ini. Nah, ini Bu Darmi uangnya 30.000 semuanya pas ya. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Bu Darmi, Bu Ningsih. Monggo dilanjut makannya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu Darmi, Bu Ningsih. Monggo dilanjut makannya. Iya Pak RT, makasih banyak juga toh Pak. Amin amin ya robbal alamin buat doanya. Hati-hati di jalan yo Pak. Ingat pesan saya, habis beli bakso langsung pulang ke rumah. Jangan dikasih ke istrinya itu. Biar sekalian Bapak juga jangan langsung mampir nyasar ke rumah janda kembang ya Pak, yang di samping pos ronda itu. Hehehe. Ya Allah ya Robbi, ada apa ini sebenarnya? Cobaan apa lagi yang Cobaan apa lagi ya Allah yang kau berikan kepada hambamu yang lemah ini ya Allah? Kenapa tiba-tiba ikan-ikanku itu bisa mati massal begini ya Allah ya Allah? Tadi pagi masih pada sehat, kenapa siang-siang pada mengambang jadi bangkai semua? Ada apa ini ya Allah? Modalku habis semua di sini. Istighbar Pak, sabar. Jangan meratapin kayak gitu, nanti Allah teh malah marah sama kita. Mungkin ini ujian buat keluarga kita Pak. Bapak yang sabar ya, kita teh nggak boleh nyalahin keadaan. Ini semua kan titipan. Kalau yang punya mau ambil lagi dengan cara kayak gini, ya kita juga harus ikhlas. Iya Bu, Bapak itu ngerti, Bapak itu berusaha ikhlas. Cuma rasanya ya nyesek aja di dada ini Bu, sakit rasanya. Udah berbulan-bulan tiap hari kita itu urusin, tiba-tiba aja dalam hitungan jam semua itu ikan mati. Uang sekolah anak-anak gimana Bu? Utang pakan ternak gimana coba? Iya Pak, Ibu juga sedih liatnya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Sekarang Bapak yang sabar dan tawakal aja ya Pak. Mungkin ini cara Allah nguji kesabaran keluarga kita. Insya Allah kalau kita bisa ikhlas nerima musibah ini, pasti Allah teh bakalan ganti kerugian ini dengan rezeki yang lebih jauh lebih besar. Iya Bu, amin. Makasih banyak ya Bu, udah selalu mengingatkan Bapak dan selalu kuatin Bapak saat-saat hancur begini. Bapak bersyukur banget punya istri sekuat Ibu. Tapi jujur, Bapak itu bingung sekarang Bu. Bangkai ikan-ikan ini mau kita bawa kemana Bu? Sebanyak ini nggak mungkin kita diam. Sebanyak ini kita nggak mungkin diamkan, nanti busuk dan jadi penyakit. Ya udah kalau begitu tolong bantuin Bapak kumpulin bangkai ikan-ikan ini ya Bu, biar cepat selesai masalahnya ini. Gini aja Pak, kita teh kumpulin semua bangkai ikannya, terus kita bikin lubang dan kita bakar aja ikannya sampai habis. Soalnya kalau cuma dibuang sembarangan nanti malah mencemari lingkungan desa kita. Di rumah Bu Darmi sore harinya, Iya Pak, ya udah kalau kayak gitu Ibu balik ke gubuk sebentar ya, ambil wadah-wadah besar sama karung dulu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini tuh bener-bener luar biasa lancar jualannya. Gak nyangka bakalan selaris ini, bisa buat nambah-nambah modal sama nabung. Assalamualaikum Pak, Bapak Ibu udah pulang nih Pak. Waalaikumsalam Bu. Wah, kok jam segini sudah pulang Bu? Tumben banget, matahari belum turun banget udah sampai rumah. Ya udah duduk dulu di kursi nih. Urusin kakinya. Bapak buatin dulu teh hangat ya ke dapur. Ya alhamdulillah toh Pak, akhirnya bakso ikanku habis juga, ludes semuanya gak tersisa hari ini. Bener-bener rezeki nomplok Pak hari ini. Ini teh Bunya diminum. Mumpung masih hangat. Gimana jualan hari ini Bu? Lancar? Kok bisa secepat ini sih Bu pulangnya? Perasaan biasanya baru maghrib nyampe rumah. Ini asar aja belum. Ya alhamdulillah Pak, jualan hari ini tuh super lancar jaya. Semua bakso ikan kita tuh ludes semua Pak, nggak ada sisa buat besok. Wah, subhanallah, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu ceritanya, coba aja dagangan Ibu itu bisa seramai itu tiap hari ya. Bisa tenang hidup kita mikirin dapur. Iya Pak, Ibu juga pengennya kayak gini tiap hari.
Wah, alhamdulillah ya Allah, ternyata banyak banget ya Bu. Kalau setiap hari dagang Ibu laris manis kayak begini terus, kita bakalan cepet kaya ini mah. Iya dong Pak, mudah-mudahan aja besok dan seterusnya dagangan kita itu makin rame. Biar kita ini bisa cepet naik haji jadi orang kaya raya. Tapi kayaknya kita ini nggak bisa santai-santai toh Pak sekarang. Besok kita harus tetap jualan. Jadi sore ini kita harus buru-buru belanja lagi buat bikin adonan baru. Soalnya semua bahan baku kita juga udah habis semua. Oh iya bener juga Bu. Ya udah biar Bapak aja yang pergi belanjanya ke pasar ya. Ini bukan capek habis jualan seharian. Sekalian ada perlu Bapak mau ambil barang rongsokan di dekat tempatnya Pak Hasan sana. Bapak berangkat sekarang ya, mumpung belum tutup tokonya. Ya udah, hati-hati ya Pak, bawa motornya, jangan ngebut-ngebut. Waalaikumsalam. Belanjanya juga itu yang teliti ya Pak, jangan sampai ada yang kurang catatannya. Keesokan harinya, Permisi Ko Aseng, maaf ganggu sebentar. Saya itu mau beli alat-alat dan bahan-bahan baku seperti biasa buat bikin adonan bakso ikan. Haiya, siap-siap Pak Tono. Tunggu sekejap ya. Oh iya, siapkan dulu balang-balang nah. Tepung kandi 10 kilo, tepung terigu 5 kilo, bawang putih bubuk sama bumbu kaldu kan. Sama apa lagi Pak Tono? Iya kok, bener banget. Catatannya nggak pernah berubah. Tolong tambahin sama kecap manis. 3 botol besar sama saus sambal yang kemasan bantal plastik ya kok. Beles, sini mah balang-balangnya Pak Tono. 5 minutes later. Sudah kumpulkan semua di meja mali hitung ya. Tepung naik dikit lah, saus naik dikit lah. Jadi total banyak semua ini jadi 230.000 rupiah lah Pak Tono. Tam, kok mahal amat jadinya kok. Perasaan bulan lalu saya tuh belanja paketan segini. Biasanya mentok cuma habis 200.000 pas. Kok sekarang naiknya drastis banget. Sampai 30.000 begini. Salah hitung kali kok. Haiya, Pak Tono, mana berani lah. Bohong sama langganan sendiri. Sekarang balang-balang di titik buto itu emang sudah pada naik harganya semua. Pamlik naikin harga lasanya karena harga BBM naik lah. Cobalah cek sendiri lah keliling di toko-toko agen samping di sana kalau lu nggak percaya. Sekarang semua bahan-bahan sembako naik harganya Pak Tono. Aja jualan pusing atul biar modal itu bisa muter lah. Ya nah, nggak apa-apa kok Aseng. Saya percaya sama hitungan kok Aseng. Mau gimana lagi? Namanya juga buat jualan. Mau naik harganya tetap harus dibeli. Ini dia kok. Uangnya pas ya 230.000. Makasih banyak ya kok Aseng. Tolong masukin ke kardus aja biar gampang diikat motornya. 2 jam kemudian. Halo Pak Hasan, lagi ngapain Bapak sendirian sore-sore begini di sini? Buat lubang dalam banget tuh Pak. Mau bikin septic tank baru atau gimana? Pak Tono, gak apa-apa kok Pak Tono ini. Saya cuma mau buat lubang biasa aja buat tempat pembakaran sampah dan yang lainnya Pak Tono. Sama ya ini ada sedikit pusing aja kepala saya itu mikirin keadaan belakang ini Pak. Lala, masa lubang segede itu cuma buat bakar sampah sih Pak? Terus Bapak itu pusing mikirin apa? Lagi ada masalah berat ya di rumah atau masalah keuangan? Kok dari raut wajahnya itu kelihatan longso bangsi uripe Pak? Begini Pak Tono, saya itu lagi kena musibah Pak. Semua ikan tambak saya itu mati tiba-tiba. Jadi sebenarnya lubang raksasa ini mau saya bakarkan buat bakar ikan-ikan tambak saya yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, gak bahaya tak Pak? Butang Fang gimana itu? Gimana ceritanya sih kok bisa mati serentak gitu ikannya? Apa keracunan obat tambak atau gimana? Ya begitulah kenyataan pahitnya Pak Tono. Panjang dan juga ruwet rasanya kalau mau diceritakan mah. Yang jelas bukan keracunan tapi memang perubahan suhu airnya terlalu drastis dari dingin ke panas menyengat. Pokoknya ya benar-benar rungkat total ini mah usaha saya bertahun-tahun tabungan ludes tak tersisa. Ya ampun bisa ngerungkat itu ya kejadiannya. Saya ikut prihatin ya sedalam-dalamnya Pak Hasan. Ngomong-ngomong boleh saya lihat bangkai ikannya nggak sih Pak? Penasaran aja sebanyak apa. Ada Pak ditumbuk di pinggir tambak dekat kolam yang kedua di ujung sana Pak. Udah dikumpulin sama istri saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini ikan benar-benar mati semua bertumpuk begini. Gila banyak banget jumlahnya. Ada Pak Tono. Iya, beginilah Pak keadaannya Pak Tono. Bapak saya bisa lihat sendiri, mati semua ikan-ikan kami. Nggak ada sisa yang hidup di kolam Pak. Yang sabar ya Bu Maryam, ibu yang telah menghadapi cobaan ini. Saya pikir tadi pas dengar cerita Pak Hasan yang mati cuma puluhan atau ratusan ekor di satu pojokan saja. Ternyata emang sebanyak ini sampai bergunung-gunung begini ya Bu. Pantesan Pak Hasan sampai lemas begitu. Ya begitulah Pak keadaannya sekarang. Mungkin ini teh emang jalan cobaan dari Allah buat keluarga saya biar bisa ngebersihin dosa-dosa kami juga Pak.
Gila, ikan ini emang semuanya sudah mati jadi bangkai. Tapi kalau aku perhatikan secara detail sih, dagingnya belum terlalu busuk dan hancur. Teksturnya masih lumayan padat atau kalau ditekan, baunya juga belum terlalu menyengat kayak bangkai tikus. Kalau aku itu bisa lebih akal-akalan ke pasar lumayan bahkan nih buat nekan biaya produksi. Istriku itu setuju kalau dengar keuntungannya bakal berlipat ganda. Aku bakal bisa dapat banyak cuan dari musibah orang ini. Pak Tono, halo. Pak Tono, Bapak teh kenapa? Ini malah kayak bengong senyum-senyum sendiri pegang ikan mati gitu, Pak. Kesambet setan apa gimana Bapak teh? Astagfirullahaladzim. Ya Bu Maryam, maaf ngelamun dikit kepikiran cicilan motor. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ini ikannya sebanyak ini rencana mau diapain ujung-ujungnya Bu? Ya itu Pak, rencananya mau kami bakar di lubang yang di sana tadi Pak, yang kita bikin itu. Sayang banget ya Bu, ini emangnya udah bener-bener gak bisa diolah lagi kan ya? Dibikin ikan asin kek atau dibikin apa gitu buat makan ternak lele? Hah? Diolah lagi? Gimana maksud Bapak? Yang bener aja atuh Pak pikiran Pak Tono ini. Masa bangkai ikan yang udah mati ngambang berjam-jam kayak gini mau diolah lagi buat dimakan manusia? Itu teh nggak baik Pak buat kesehatan. Bahaya, nanti malah jadi racun. Soalnya ikan ini kan udah mulai pada bau bangkai. Bakteri jahatnya pasti udah nyebar ke dagingnya. Yaudah begini aja deh Bu Maryam, gimana kalau semua tumbukan bangkai ikan ini yang mati biar aku borong beli aja semuanya Bu. Tentu ya aku beli dengan harga yang sewajarnya barang mati ya. Kan lumayan daripada ibu sama bapak itu cuma buang tenaga ngubur doang kan. Terus gak dapat duit sepeser pun, mending ikannya jadi duit walaupun receh gimana. Pak Tono teh serius ngomong kayak gitu? Mau beli semua bangkai ikan bau ini? Emangnya buat apa Pak? Iya dong, masa saya itu bercanda sih di tengah-tengah musibah gini. Tapi ingat saya beli dengan harga murah banget ya. Hitungan barang rongsok lah. Hehe. Loh iya, terus terang tapi saya teh masih bingung. Emangnya mau dibikin apa sama Pak Tono sama berpuluh-puluh kilo ikan mati kayak gini? Emang Bapak punya ternak buaya di rumah Pak? Kalau itu sih rahasia perusahaan lah Bu. Adalah pokoknya buat proyek bikin pupuk cair sama bahan ayam gimana? Boleh saya beli gak nih borongannya? Iya bentar ya Pak Tono. Saya teh nggak berani mutusin sendiri buat urusan kayak gini. Saya teh mau tanya suami saya dulu Pak. Sini bentar Pak, sini biar saya omongin dulu. Ada apa sih Bu manggil-manggil teriak-teriak? Gini loh Pak Hasan, saya itu langsung to the point aja ya. Saya itu niat mau beli semua ikan-ikan mati ini. Ya daripada dibuang gitu kan, dibakar terus dikubur capek-capek kan, saya tuh sayang banget terbuang sia-sia. Mending ikannya itu saya bayarin aja ya. Gimana menurut Bapak? Dibeli semua yang bener aja sampean ini. Emangnya Pak Tono mau buat apa ikan-ikan busuk begini? Buat tumbal? Kalau itu mah urusan mah rahasia dapur saya lah Pak Hasan. Gimana mau nggak tawarnya? Kalau mau sepakat ya saya duitin cash keras. Sekarang juga nih dompet udah siap. Tapi harganya hancur ya. Gimana ya Pak Tono? Bingung saya. Tapi kan ini posisi ikan-ikan busuk yang sudah sama sekali tidak layak konsumsi untuk manusia. Nanti kalau ada apa-apa saya yang repot. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa kalau Pak Tono itu emang maksa mau beli ikan-ikan ini. Daripada aku capek ngubur dan sama sekali nggak dapat modal balik sepeser pun, mending aku jual murah aja ikan-ikan ini sampean. Ya udah kalau gitu, biar cepat selesai urusannya langsung kita timbang aja ya Pak. Semua total bersih ada 40 kilo. Karena ini barang rongsok, saya kasih harga borongan murah meriah aja ya wis. Biar cepet beres, Rp60.000 aja untuk semua bawa pulang dah. Nah gitu dong Pak Hasan, win-win solution namanya ini. Ini Pak Hasan, uangnya Rp60.000 ya, pas. Silakan dihitung lagi, terima kasih banyak loh. Semoga musibah cepat diganti yang lebih besar ya Pak. Oh, Bu Yarmi, di sini. Sini keluar sebentar dong Bu, cepetan Bu, bantuin Bapak angkut barang ini. Ambilin wadah baskom besar yang buat nyuci piring. Kesini cepet Bu. Walah. Astagfirullahaladzim Pak. Ya ampun, itu kotak box apa yang Bapak bawa? Kok baunya busuk banget? Kayak bau selokan mampet dicampur bangkai tikus. Loh, ini kan ikan busuk Pak. Mana ikannya bau banget lagi? Bapak disuruh beli sembako ke toko kok aseng, kok malah bawa bangkai ikan ke rumah Pak. Ini ikan mau dibuat apa? Bapak dibawa ke dapur segala. Jangan bilang Bapak niat mau jual ikan busuk ini ya ke pasar. Iyalah Bu, masa Ibu itu nggak ngerti otak bisnis suami Ibu yang brilian ini.
Dengarkan baik-baik rencana Bapak ya. Ini ikan busuk yang sengaja Bapak borong dari tambaknya Pak Hasan. Ini ikan bakal jadi bahan campuran utama adonan bakso ikan punya kita besok pagi Bu. Supaya modal kita itu bisa ditekan serendah mungkin. Dan kita bisa dapat untung berkali-kali lipat. Paham kan maksud Bapak? Aduh, gila ya, bener-bener gila loh. Cerdas banget Bapak ini, luar biasa cerdas juga otak Bapak ya. Kenapa hal sepenting ini gak pernah kepikiran dari dulu ya Pak sama kita? Iyalah, Bapak juga sebetulnya nggak kepikiran dari dulu Bu. Tadi aja kebetulan pas lewat tambaknya Pak Hasan, Bapak lihat peluang emas langsung terlintas aja di kepala Bapak. Nggak bakalan lama lagi kita itu bakalan jadi orang yang paling kaya di desa ini. Yaudah jangan kebanyakan bengong, mikirin untung sekarang, mending Ibu langsung turun tangan bantuin Bapak bersihin ikan-ikan busuk ini ya. Iya Pak, siap laksanakan. Sini ikannya biar Ibu bawa masuk ke dapur semua. Bagus Bu, cuci yang bersih, ingat tulangnya dibuang. Bapak juga sekalian di sini mau nyiapin air rebusan sama campuran bumbu adonan kering baksonya ya, biar cepat beres malam ini. Keesokan harinya, Bakso ikannya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo merapat ke gerobak pembawa kebahagiaan ini. Bakso ikan Bu Darmi itu hadir lagi murah meriah. Ayo Bu, monggo dicoba bakso ikannya. Paling enak loh ini sejagat raya, murah ini, gak bikin kantong bolong. Ikannya itu asli segar, bergizi tinggi, dibeli, mumpung masih panas ngebul. Waduh, antriannya udah panjang aja ini Pak. Salah maksudnya Bu Darmi. Saya mau pesan beli bakso ikan ya Bu. Gak tanggung-tanggung, saya langsung pesan 2 porsi. Yang satu kasih kuah pedas gila, satu lagi kuahnya original aja ya, jangan pedas sama sekali, buat anak bungsu saya. Siap, laksanakan Bu Ningsih. Kan udah saya bilang toh Bu kemarin kalau bakso ikan Bu Darmi itu emang paling mantap. Waalaikumsalam. Wah gila, banyak banget Bu uang kertasnya sampai tumpah-tumpah dari tas. Pinter banget kan acting jualanmu Bu. Kalau gini caranya kita itu bakalan bisa jadi orang paling kaya di desa ini Bu. Hehe. Iya dong Pak, ini itu hasil kejeniusan kita berdua. Mulai sekarang Ibu pengen kendaliin keuangan. Sekarang Bapak sama Ibu itu bisa beli baju baru, bisa beli emas, terus bisa beli perabotan mahal. Pokoknya bebas mau beli apa aja yang Bapak sama Ibu mau. Besok kita borong lagi ya bangkai ikan yang ada dimanapun itu. Pasti Bu, jadi makin semangat nih Bapak itu mau bantuin bikin adonannya. Nanti Bapak cari lagi tambak ikannya pada mati kelaparan ya Bu. Aduh ya Allah, Bapak, ini perut ibu kok ini tiba-tiba kerasa sakit banget ya Pak. Aduh, ini ngilu banget, nyelekit rasanya, tembus ke punggung. Aduh Pak, tolongin aku, ini panas, perih banget perut Ibu Pak, rasanya kayak kebakar dari dalam. Aduh. Loh Bu, Ibu ini kenapa tiba-tiba begini Bu? Ya Allah, barusan aja masih ketawa-ketawa sehat walafiat. Aduh, gimana ini Bapak bingung harus ngapain? Sakit banget Pak, Ibu nggak kuat. Perut Ibu rasanya sakit parah. Rasanya kayak ditusuk-tusuk pakai ribuan jarum karatan dari dalam usus. Aduh Pak, tolongin Ibu. Ya Allah, ampun, ini tuh perih banget. Rasanya itu diiris-iris, disilet Pak. Aduh. Ayo Bu, kita harus cepat bawa Ibu itu ke puskesmas sekarang aja. Yuk Bu, Bapak angkat bangun pelan-pelan ya. Kita ke puskesmas aja numpang mobil Pak RT. Pak, kayaknya Ibu bener-bener gak kuat ini. Ibu gak bisa berdiri. Perih banget, perutnya mau meledak. Sakit banget Pak. Aduh, ini azab ya Pak. Ini azab buat kita. Aduh. Buka matamu Bu. Bu, Ibu bangun Bu. Jangan tinggalin Bapak sendirian di sini dengan dosa ini Bu. Ampuni kami ya Allah. Ibu bangun Bu. Uang kita banyak Bu. Bangun Bu.